Rasulullah mengatakan Allah mengangkat 4 perkara di muka bumi. 1. Keberkahan pada makanan. Salah satu yang diangkat oleh Allah pada akhir zaman yang pertama adalah keberkahan makanan. Akhir ini pada akhir zaman perlu kita lihat makanan-makanan, berita kesehatan, gizi semuanya mengandung resiko. Diambil dan dicabut keberkahan dari makanan, ini bukan masalah sepele maka berbagai macam penyakit muncul karena makanan tidak berkah lagi. Kenapa banyak makanan tidak berkah lagi? Karena selain dari zat makanan tersebut namun status makanan tersebut banyak yang haram didapat dari cara yang haram. 2. Keramahan hati, rasa kasih sayang, rasa peduli, rasa cinta, rasa kemanusiaan. Di mana-mana menjamur pembantaian, di mana-mana manusia jadi seperti binatang yang sudah biasa bagi mereka membunuh manusia lainnya, membantainya dan bahkan dibunuh secara massal. Kata Rasulullah, salah satu tanda-tanda akhir zaman itu adalah akan terlihat orang yang bersifat egois. Hadits riwayat Muslim. Coba kita lihat di jalan raya, semua orang ingin mendahului orang lain dan memaksakan kehendaknya seakan-akan dia sangat perlu waktu dan yang lain tidak, serba ego. Dan kejadian lain adalah banyaknya sekarang orang tua yang dibunuh oleh anaknya sendiri tanpa ada rasa kasihan. 3. Rasa malu kaum wanita. Dulu kaum wanita kalau ada pamannya di rumah atau tetangganya yang laki-laki dia tidak berani berpakaian sumbang. Sekarang kaum wanita banyak yang telah berani melawan perintah Allah di depan yang bukan mahramnya, dia biasa saja memakai celana di atas lutut. Kalau malu kaum wanita sudah tidak ada rasa malu lagi, niscaya kehancuran sebuah negara sudah dekat. Ada sebuah riwayat dari Bunda Aisyah, dahulu sebelum dimakamkan Umar bin Khattab di sebelah Nabi Muhammad, maka aku bangun tidur masih dengan pakaian tidur, langsung saya ucapkan salam pada suami saya, setelah itu pada ayah saya Abu Bakar, ayah saya Rasulullah suami saya. Tetapi setelah dikuburkan Umar di sebelah mereka, maka saya tidak berani mengunjungi kuburan mereka, melainkan saya tutup aurat saya dengan rapi karena saya malu dengan Umar. Umar ketika itu masih hidup apa meninggal? 4. Keadilan para pemimpin. Ini masalah pada zaman sekarang, ini masalah yang paling besar. Kenapa demikian? Karena pada zaman sekarang umat Islam mudah ditipu, dia menjadi pemimpin yang masuk masjid bukan yang keluar dari masjid. Maksudnya begini, kalau orang telah akan pilkada, orang-orang ini atau para caleg baru masuk masjid dan beri bantuan pada masjid pada asyarat dengan harapan mendapat sokongan dari masyarakat. Kalau orang seperti ini yang kita pilih, ini sangat bahaya. Kenapa orang seperti ini bahaya? Karena orang yang awalnya tidak soleh dan drastis soleh karena ada niat sesuatu atau ada maunya, itu orang munafik. Terus orang seperti apa yang kita pilih? Orang yang kita pilih itu orang yang keluar dari masjid, orang yang selalu menjaga sholat subuh berjamaah. Kalau dia sudah menjaga sholat subuh berjamaahnya, maka pilihlah dia. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu apakah dia alumni masjid atau tidak? Coba cari informasi, kalau tiada dapat, yang penting dia muslim. Jadi kenapa keadilan pemimpin diangkat oleh Allah? Karena banyaknya orang munafik dan orang kafir yang menjadi pemimpin. Rasulullah mengatakan Allah mengangkat 4 perkara di muka bumi. 1. Keberkahan pada makanan. Salah satu yang diangkat oleh Allah pada akhir zaman yang pertama adalah keberkahan makanan. Akhir ini pada akhir zaman perlu kita lihat makanan-makanan, berita kesehatan, gizi semuanya mengandung resiko. Diambil dan dicabut keberkahan dari makanan, ini bukan masalah sepele maka berbagai macam penyakit muncul karena makanan tidak berkah lagi. Kenapa banyak makanan tidak berkah lagi? Karena selain dari zat makanan tersebut namun status makanan tersebut banyak yang haram didapat dari cara yang haram. 2. Keramahan hati, rasa kasih sayang, rasa peduli, rasa cinta, rasa kemanusiaan. Di mana-mana menjamur pembantaian, di mana-mana manusia jadi seperti binatang yang sudah biasa bagi mereka membunuh manusia lainnya, membantainya dan bahkan dibunuh secara massal. Kata Rasulullah, salah satu tanda-tanda akhir zaman itu adalah akan terlihat orang yang bersifat egois. Hadits riwayat Muslim. Coba kita lihat di jalan raya, semua orang ingin mendahului orang lain dan memaksakan kehendaknya seakan-akan dia sangat perlu waktu dan yang lain tidak, serba ego.
Dan kejadian lain adalah banyaknya sekarang orang tua yang dibunuh oleh anaknya sendiri tanpa ada rasa kasihan. 3. Rasa malu kaum wanita. Dulu kaum wanita kalau ada pamannya di rumah atau tetangganya yang laki-laki dia tidak berani berpakaian sumbang. Sekarang kaum wanita banyak yang telah berani melawan perintah Allah di depan yang bukan mahramnya, dia biasa saja memakai celana di atas lutut. Kalau malu kaum wanita sudah tidak ada rasa malu lagi, niscaya kehancuran sebuah negara sudah dekat. Ada sebuah riwayat dari Bunda Aisyah dahulu sebelum dimakamkan Umar bin Khattab di sebelah Nabi Muhammad, maka aku bangun tidur masih dengan pakaian tidur, langsung saya ucapkan salam pada suami saya, setelah itu pada ayah saya Abu Bakar, ayah saya Rasulullah suami saya. Tetapi setelah dikuburkan Umar di sebelah mereka, maka saya tidak berani mengunjungi kuburan mereka, melainkan saya tutup aurat saya dengan rapi karena saya malu dengan Umar. Umar ketika itu masih hidup apa meninggal? 4. Keadilan para pemimpin. Ini masalah pada zaman sekarang ini, masalah yang paling besar. Kenapa demikian? Karena pada zaman sekarang umat Islam mudah ditipu, dia menjadi pemimpin yang masuk masjid bukan yang keluar dari masjid. Maksudnya begini, kalau orang telah akan pilkada, orang-orang ini atau para caleg baru masuk masjid dan beri bantuan pada masjid pada asyarat dengan harapan mendapat sokongan dari masyarakat. Kalau orang seperti ini yang kita pilih, ini sangat bahaya. Kenapa orang seperti ini bahaya? Karena orang yang awalnya tidak soleh dan drastis soleh karena ada niat sesuatu atau ada maunya, itu orang munafik. Terus orang seperti apa yang kita pilih? Orang yang kita pilih itu orang yang keluar dari masjid, orang yang selalu menjaga sholat subuh berjamaah. Kalau dia sudah menjaga sholat subuh berjamaahnya, maka pilihlah dia. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu apakah dia alumni masjid atau tidak? Coba cari informasi, kalau tiada dapat, yang penting dia muslim. Jadi kenapa keadilan pemimpin dianak oleh Allah? Karena banyaknya orang munafik dan orang kafir yang menjadi pemimpin.